Pria ini menghasilkan uang dengan membunuh tikus. Setiap tikus yang berhasil ia bunuh memberinya $5. Para tikus kemudian berkumpul dan ingin membalas dendam kepadanya. Namun pria itu terpeleset dan jatuh langsung ke dalam sebuah tong besar berisi acar. Secara kebetulan pabrik tempat itu sudah ditutup. Tong tersebut ditutup rapat dengan penutup dan tidak seorang pun mengetahui bahwa ia berada di dalamnya. Lalu 100 tahun pun berlalu. Saat ia terbangun dengan penuh keterkejutan, dua anak laki-laki yang asing muncul di hadapannya. Air garam acar ternyata telah mengawetkan tubuhnya dengan sempurna. Setelah 100 tahun berlalu, pria itu sama sekali tidak menua. Para ilmuwan menjelaskan bahwa air garam tersebut telah membuatnya tetap hidup selama 1 abad. Meskipun ia telah hidup selama 100 tahun, ia sama sekali tidak merasa bahagia karena istrinya telah meninggal 80 tahun yang lalu. Pria itu sangat marah hingga menampar seorang ilmuwan. Keesokan harinya, ilmuwan itu datang membawa kabar baik. Pria tersebut ternyata memiliki seorang cicit laki-laki bernama Glenn. Usia Glenn sama dengannya, bahkan wajah mereka sangat mirip. Dengan penuh kegembiraan, pria itu langsung memeluk Glenn. Namun ketika ia keluar rumah, ia melihat jalanan dipenuhi kendaraan dan gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi di mana-mana. Ia bahkan sempat bertengkar dengan seorang sopir taksi. Pria itu benar-benar kesulitan beradaptasi dengan kehidupan modern. Glenn segera membawanya pulang dan menjelaskan berbagai teknologi di zaman sekarang. Ia juga menunjukkan foto-foto lama keluarganya. Saat melihat foto istri dan anak-anaknya, pria itu menjadi sangat emosional. Ia memutuskan untuk mengunjungi makam mereka. Namun ketika tiba di sana, pemakaman itu telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Bahkan, lumpur dari sebuah papan reklame menetes tepat ke atas batu nisan istrinya. Pria itu merasa sangat hancur. Saat itu juga para pekerja datang untuk mengganti papan reklame tersebut. Pria itu menuntut agar mereka mencopotnya. Jika tidak, ia akan menghentikan mereka dengan cara apapun. Ia pun berkelahi dengan para pekerja hingga akhirnya dibawa ke kantor polisi. Glenn menghabiskan seluruh tabungannya untuk membebaskannya. Setelah kembali ke rumah, pria itu masih bersikeras ingin menyingkirkan papan reklame tersebut. Namun Glenn mengatakan bahwa papan reklame itu tidak bisa begitu saja dilepas. Jika ingin memilikinya, ia harus membelinya dengan harga $200.000. Pria itu pun bersumpah suatu hari nanti akan membeli papan reklame tersebut. Setelah mengatakan itu, ia pergi dengan penuh amarah. Pria itu memiliki pengalaman membuat acar selama 1 abad, tetapi ia tidak memiliki uang untuk membeli bahan-bahannya. Karena itu, ia pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari bahan. Ia menemukan mentimun dan garam yang dibuang. Ia juga menemukan botol-botol bekas di pusat daur ulang. Ia memotong mentimun menjadi irisan, memasukkannya ke dalam botol, lalu menambahkan garam. Setelah itu, ia menyusun botol-botol tersebut dengan rapi sambil menunggu air hujan dan kotoran burung mengisinya. Kemudian ia membuat sebuah gerobak dagang. Tak disangka, acar yang dibuat dari bahan-bahan gratis itu justru menjadi sangat populer. Acar buatannya berubah menjadi makanan favorit banyak orang. Para wartawan dan influencer dari berbagai tempat berdatangan untuk mewawancarainya. Dalam semalam, pria itu menjadi sensasi internet. Wajahnya muncul di berbagai saluran televisi. Tak lama kemudian